Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kelangkaan gula pasir di Lampung kian meluas, pengusaha roti rumahan terkena imbasnya. Mewabahnya virus corona yang sudah masuk ke Indonesia berdampak pada pedagang empon-empon. Harga jahe merah naik Rp30.000 per kilogramnya. Melestarikan budaya dengan mengenalkan permainan tradisional ke pelajar di jam istirahat sekolah. Kepolisian Polres Lampung Barat Kamis siang meresmikan kampung tertib lalu lintas yang dibangun di Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Kampung ini diharap ke depannya dapat menjadi contoh sebagai kawasan tertib lalu lintas, meski hanya berkendara di lingkungan rumah ataupun hanya berjarak dekat. Pada pelaksananya, kampung tertib lalu lintas dibangun sejumlah sarana dan prasarana layaknya memasuki kawasan tertib lalu lintas di jalan raya. Mulai dibangunnya pos polisi dan rambu-rambu lalu lintas secara lengkap. Bedanya hanya di kampung tertib lalu lintas nantinya tidak disiagakan anggota Polri seperti di jalan raya yang bertugas mengurai kemacetan. Nah, jadi adanya kampung lalu lintas ini, kami mengharapkan peran aktif dari masyarakat di Kelurahan Serdang ini untuk membantu kepolisian terkait dengan mengedukasi masyarakat siapa yang belum memakai helm, tidak menggunakan kaca spion. Nah itu nanti kedepannya akan diingatkan sendiri oleh masyarakat. Sasaran adanya kampung tertib lalu lintas untuk membangun kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas. Kampung tertib lalu lintas ini merupakan program dari Satuan Lalu Lintas yang serentak digelar di seluruh daerah di Lampung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. 2, 3. Upaya pencegahan penyebaran virus corona salah satunya dilakukan dengan berperilaku hidup bersih. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan menjadi salah satu upaya untuk pencegahan penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Kamis siang, metode ini diajarkan kepada ratusan murid pendidikan usia dini atau murid PAUD Kemala Bayangkari, Bandar Lampung, saat mengunjungi salah satu lokasi wisata alam di Kecamatan Sukadanaham, Bandar Lampung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh istri Kapolda Lampung, Sari Purwadi. Ini kan sedang ada wabah virus corona. Nah, kita mensosialisasikan baik dari pengurus Bayangkari daerah maupun kepada anak-anak kita untuk sering-sering mencuci tangan, gitu, untuk menjaga kebersihan pertama. Pada agenda selanjutnya, para murid PAUD kemudian diajak berwisata alam dan diperkenalkan dengan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi. Edukasi wisata alam ini bisa mengenalkan bahwa alam di sekitar juga menyediakan ruang bermain untuk anak-anak sehingga mereka tidak berketergantungan dengan gadget. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ada pemandangan yang berbeda saat jam istirahat di Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Jika pada hari biasa para murid berhamburan ke kantin atau bermain tanpa arahan, namun kini pihak sekolah telah melakukan kebijakan baru, yakni para murid dikenalkan dengan permainan tradisional. Salah satu bentuk dukungan sekolah terhadap hal tersebut dibuktikan dengan membuat fasilitas permainan tradisional.
sekolah kini diberi cat warna-warni. Kemudian pada beberapa bagian dilukis untuk sarana bermain seperti lompat taplak, ular tangga, lempar bola, dan lain-lain. Para murid pun tampak bersemangat mengikuti arahan guru karena ada di antara mereka yang baru mengenal permainan tersebut. Murid pun mengaku senang dan akan menerapkan semua permainan tersebut di rumah bersama teman-teman lain. Ini jadi lagi mainin apa, Dek? Lempar genteng. Lempar genteng? Iya. Bisa jelasin nggak permainannya seperti apa ini? Dengan bawa bola tenis sama genteng, taruh itu dan lempar dari situ. Oh gitu. Nah kalau menurut kamu dengan adanya permainan tradisional ini seperti apa pendapatnya? Menarik sih, bagus untuk sekolah ini. Para guru pun mengaku senang karena dengan mengenalkan permainan tradisional, para murid jadi lebih ceria dan bersemangat. Dampak lain yang diharapkan dapat terwujud adalah mengurangi waktu menggunakan gadget bagi anak-anak di rumah. Ya kan gimana sekarang itu anak-anak itu kan identik dengan gawainya, gadgetnya. Nah di sini itu para guru itu membuat sarana seperti ini gunanya untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa gitu loh Pak. Jadi tidak hanya dengan gadget, tapi mereka bisa berinteraksi sosial sesama temennya dari permainan-permainan ini gitu. Aktivitas ini dijanjikan pihak sekolah akan terus diadakan sebagai sarana bermain para murid saat jam istirahat. Sejak mulai dilakukan beberapa waktu lalu, pihak sekolah menilai para murid kini lebih mengenal arti persahabatan dan kerjasama dari permainan tradisional. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Provinsi Lampung kini mampu memproduksi industri garam kristal sendiri. Pabrik garam pertama di Lampung ini terletak di Dusun Labuhan Agung, Desa Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Untuk tiba ke lokasi ini, warga harus menempuh jalur laut dengan perahu nelayan sekitar 2 jam dari pelabuhan penyeberangan terdekat di Ketapang, Kabupaten Pesawaran. Pabrik garam kristal ini didirikan secara swadaya oleh warga sekitar dengan membentuk sebuah badan koperasi usaha. Proses pembuatannya menggunakan metode pengeringan di dalam prisma. Sistem prisma berupa kolam pengolahan garam yang diberi atap plastik dari kerangka bambu berbentuk prisma dengan ukuran 10 x 100 meter. Produksinya cukup diberikan sinar matahari dalam waktu 2 jam mampu menghasilkan minimal 10 kuintal setiap satu prisma. Garam kristal yang dihasilkan dari metode produksi prisma ini jenis garam beriodium food grade dengan standar konsumsi dan industri dengan memiliki kadar NaCl 95%. Garam di atas lahan percontohan seluas 2.500 meter persegi ini mampu menghasilkan 1 ton garam per hari. Kalau di sini karena air BE-nya sudah tinggi, memang cocok untuk garam. Kalau kepiting saya yakin mati, udang mati, kerang pun akan mati. Maka garam sangat potensi. 1 hektar bisa sampai 1.000 ton kalau pakai begini. Garam ini lebih ramai dan lebih maju untuk kedepannya dengan adanya pabrik garam ini. Ya dibandingkan daripada sebelumnya. Industri garam kristal di Lampung ini juga tercatat sebagai yang pertama di Pulau Sumatera. Tahap awal kemampuan produksinya 1 hari 1 ton garam diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan dapat mewujudkan tahun 2021 Indonesia bebas impor garam dari luar negeri. Kedepannya, produksi garam akan diperluas dengan lahan sekitar 15-20 hektar dengan kemampuan produksi 20 ton per hari untuk mencukupi kebutuhan garam lokal dan nasional. Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2018 kemarin mencatat kebutuhan garam di Lampung mencapai 121.271 ton per tahun. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran.